Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, adalah tokoh yang sangat kontroversial di dunia internasional. Dilahirkan pada 23 November 1962 di Caracas, Maduro awalnya bekerja sebagai sopir bus sebelum terjun ke dunia politik sebagai anggota Serikat Pekerja. Karir politik Maduro berkembang pesat setelah bergabung dengan Gerakan Republik Kelima yang didirikan oleh Hugo Chavez. Seiring waktu, Maduro menjadi salah satu tangan kanan Chavez dan dipercaya menduduki berbagai posisi penting, termasuk sebagai Menteri Luar Negeri dan Wakil Presiden Venezuela. Setelah Chavez meninggal pada 2013, Maduro menggantikannya sebagai presiden dan sejak itu menjadi figur utama dalam dinamika politik Venezuela. Maduro dibesarkan di keluarga pekerja kelas bawah. Sebagai sopir bus dan pemimpin Serikat Pekerja, ia pertama kali terlibat dalam politik pada tahun 80-an dan 90-an. Kesetiaannya terhadap Chavez membuatnya naik dalam struktur pemerintahan hingga akhirnya ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri pada 2006. Sebagai menteri, Maduro memainkan peran penting dalam membangun aliansi dengan negara-negara Amerika Latin dan menentang kebijakan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Setelah Chavez meninggal akibat kanker pada 2013, Maduro diangkat sebagai penerusnya, sejalan dengan keinginan Chavez. Namun, meskipun menjadi pewaris politik dari pemimpin karismatik, Maduro menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan pendahulunya. Ketika Maduro mengambil alih kekuasaan, Venezuela sudah berada dalam krisis ekonomi yang disebabkan oleh ketergantungan tinggi pada minyak dan manajemen ekonomi yang buruk. Saat harga minyak jatuh pada 2014, situasi ekonomi Venezuela semakin memburuk. Sebagai negara yang sangat bergantung pada ekspor minyak, Venezuela kehilangan sebagian besar pendapatannya, yang memicu hiperinflasi, kekurangan makanan dan obat-obatan, serta kemerosotan mata uang Bolivar. Pemerintah Maduro mencetak lebih banyak uang untuk menutupi defisit anggaran, tetapi langkah ini justru memperburuk hiperinflasi hingga mencapai angka jutaan persen, menjadikan Bolivar hampir tidak berharga. Maduro juga menerapkan kontrol harga dan mata uang yang ketat, yang semakin memperparah kelangkaan barang di pasar. Akibatnya, banyak rakyat Venezuela yang hidup di bawah garis kemiskinan dan terpaksa meninggalkan negara mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara-negara tetangga. Diperkirakan lebih dari 7 juta warga Venezuela telah mengungsi akibat krisis kemanusiaan ini. Maduro mempertahankan kekuasaannya sebagian besar berkat dukungan dari militer. Selama pemerintahannya, ia memberikan hak istimewa kepada pemimpin militer dan memberikan mereka kendali atas sektor-sektor ekonomi utama, seperti distribusi makanan dan minyak. Langkah ini membuat militer tetap setia kepada Maduro, meskipun pemerintahannya sering dikritik oleh komunitas internasional dan diserang oleh oposisi dalam negeri. Namun, hubungan Maduro dengan militer bukan tanpa ketegangan, karena ada upaya kudeta dan pemberontakan kecil yang dipimpin oleh beberapa perwira militer pada 2018 dan 2019. Maduro dituduh oleh berbagai organisasi internasional dan pemerintahan negara lain melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap aktivis, wartawan, dan tokoh oposisi. Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch melaporkan bahwa rezim Maduro menggunakan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa damai, menyiksa tahanan politik, dan mengekang kebebasan pers. Pada 2018, Majelis Nasional Venezuela yang dikuasai oposisi menolak mengakui hasil pemilu presiden dan menyatakan bahwa Maduro bukanlah presiden yang sah. Sebagai tanggapan, Maduro membentuk Majelis Konstituante untuk menggantikan fungsi Majelis Nasional yang dianggap sebagai langkah untuk melemahkan oposisi. Selain itu, pemerintah Maduro dilaporkan sering menangkap dan menahan tokoh-tokoh oposisi
serta mengintimidasi mereka dengan tuduhan kriminalisasi. Pemerintahan Maduro telah menerima berbagai sanksi dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Sanksi ini bertujuan untuk menekan pemerintah Venezuela agar mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dan mengadakan pemilu yang bebas dan adil. Amerika Serikat juga membekukan aset Venezuela di luar negeri, termasuk perusahaan minyak negara, PDVSA, yang sebelumnya menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Akibatnya, pemerintah Maduro semakin terisolasi secara ekonomi dan diplomatik. Namun, Maduro berhasil mempertahankan beberapa sekutu internasional seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran yang memberikan dukungan finansial dan logistik. Dukungan ini memungkinkan Maduro bertahan meski mendapat tekanan dari sanksi internasional. Rusia, misalnya, membantu Venezuela dengan menyediakan kredit dan investasi di sektor minyak, sementara Tiongkok memberikan pinjaman besar dalam bentuk minyak sebagai jaminan. Pemilu yang digelar pada 2018 menuai kritik dari komunitas internasional yang menganggapnya tidak bebas dan adil. Maduro dinyatakan menang dalam pemilu tersebut, tetapi banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, serta Amerika Latin, tidak mengakui hasilnya. Mereka justru mendukung Juan Guaido, pemimpin Majelis Nasional saat itu, yang mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Venezuela pada 2019. Situasi ini menimbulkan krisis konstitusional yang memperparah situasi politik Venezuela. Sementara Maduro tetap mengendalikan militer dan lembaga pemerintahan, Guaido mendapat dukungan internasional yang luas. Meskipun begitu, dukungan internasional saja tidak cukup untuk menggulingkan Maduro yang tetap menguasai Venezuela dan mengabaikan tuntutan pemilu ulang yang bebas dan transparan. Saat ini, tantangan ekonomi Venezuela masih jauh dari selesai. Pemerintahan Maduro masih berjuang untuk menstabilkan mata uang dan menyediakan kebutuhan dasar bagi rakyatnya. Meskipun ada sedikit pemulihan dalam sektor minyak, berkat aliansi dengan Rusia dan Iran, pendapatan minyak Venezuela tetap berada jauh di bawah kapasitasnya sebelum krisis. Maduro telah mengambil beberapa langkah untuk melonggarkan kontrol ekonomi dan membuka sektor swasta. Tetapi kebijakan tersebut belum cukup untuk membangkitkan perekonomian yang telah lama terpuruk. Krisis ekonomi, hiperinflasi yang parah, dan kondisi sosial yang semakin memburuk telah menempatkan Maduro sebagai salah satu presiden dengan reputasi buruk dalam sejarah modern. Meski ada yang menyalahkan sanksi luar negeri atas kesulitan yang dihadapi Venezuela, kebijakan Maduro yang dianggap gagal dan korupsi dalam pemerintahannya tetap menjadi faktor utama menurut para pengamat. Bagaimana pandangan kalian tentang pemerintahan Maduro? Apakah kalian melihat bahwa ia masih bisa membawa perubahan positif atau justru sebaliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih sudah menonton.